Hai lur, masih bareng gue Sakadaek Nyarita. Di kesempatan kali ini gue akan membahas sebuah film yang sangat memanjakan mata. Tentang sebuah ikan prasejarah yang berada di Danau Cross. Film ini berjudul Piranha 3 di 2012. Mengisahkan tentang sebuah wahana yang baru dibuka. Pemilik tempat tersebut tidak sadar bahwa air yang dipompanya berasal dari danau yang dihuni ratusan ikan prasejarah yang sangat mematikan. Apakah para ikan itu akan mukbang? Daripada bikin kita penasaran. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film ini diawali di sebuah danau bernama Crossmarking Country, Arizona, di mana terdapat dua orang pria tengah mencari sapi mereka yang telah menghilang. Begitu turun ke danau, sayangnya dua pria ini menemukan sapi mereka sudah menjadi bangkai. Mereka pun mencoba menarik sapi ke daratan. Namun anehnya, ada sesuatu seperti bola-bola telur yang keluar dari dalam tubuh sapi. Bau gas yang terkena percikan api memicu sebuah ledakan, sehingga bangkai sapi hancur, dan tanpa diduga-duga dari situ keluar ratusan ikan piranha yang langsung memangsa mereka. Di tempat lain, seorang pria bernama Chad tengah membuat iklan untuk tempat taman air miliknya yang bernama The Big Wet yang akan dibuka sebentar lagi. Chad sendiri membuat wahana miliknya berbeda dengan yang lain, di mana dia menyediakan kolam renang dewasa yang siap dinikmati untuk para pria-pria omes. Namun konsep itu sangat tidak disetujui oleh seorang wanita bernama Maddie, yang merupakan pemilik sebagian wahana tersebut. 51%. Malamnya di kolam renang itu, Maddie berkumpul dan berpesta dengan teman-temannya, yaitu ada Barry, pengurus wahana, lalu Shelby, Josh, Kyle, seorang polisi, dan kemudian Travis dan Ashley. Mereka semua begitu asik menikmati pesta. Shelby dan Josh memisahkan diri dari pesta, dan mereka lebih memilih mengobrol di tepi danau Cross yang tenang. Setelah asik berduaan, mereka pun kemudian akhirnya membuka pakaian dan nyebur untuk berenang. Shelby tidak sadar bahwa seekor ikan piranha kecil berenang masuk ke lubang bibir kembarnya. Shelby merasakan hal itu, tapi dia marah kepada Josh dan menganggap itu perbuatan Josh yang caboel. Di tempat yang berbeda, ternyata Travis dan Ashley juga lagi asik berduaan. Tidak jauh-jauh tujuan mereka berdua, tidak lain hanya ingin mantap-mantap di dalam mobil yang mereka parkirkan tidak jauh dari Danau Cross. Ashley begitu agresif dan memborgol Travis. Nah, dari sinilah sebuah petaka terjadi. Travis tidak sengaja menendang rem tangan, sehingga membuat mobil itu perlahan-lahan jalan sampai kecebur ke danau. Dua-duanya panik, dan lebih apesnya lagi, Ashley menghilangkan kunci borgol. Ashley naik ke atas mobil, sementara Travis terjebak, dan gerombolan piranha mulai datang untuk memangsa keduanya. Pada keesokan harinya, polisi menemukan mobil mereka, lalu mendereknya ke daratan. Sheriff Kyle mengatakan kepada Shelby dan Maddie bahwa polisi tidak dapat menemukan keberadaan Ashley dan Travis. Mendengar hal itu, Maddie dan Shelby begitu sangat khawatir, tapi Kyle mengatakan kembali bahwa masih ada kemungkinan Ashley dan Travis masih hidup dan berada di tempat lain.
Shelby dan Maddie dilanda rasa cemas. Mereka berdua duduk-duduk santai di tepi danau sambil memikirkan di mana keberadaan Ashley dan Travis. Tiba-tiba Shelby merasakan ada sesuatu makhluk di dalam air yang menyentuh kakinya. Gerombolan ikan piranha itu berusaha menyerang Shelby. Dari serangan yang begitu kuat, hal itu membuat jembatan kayu hancur. Maddie dan Shelby jatuh ke dalam air. Beruntung mereka segera naik ke daratan dan selamat. Dari segi bentuknya, ikan itu seperti piranha purba yang ternyata kembali hidup lagi. Tapi entah kenapa makhluk itu muncul kembali. Setelah mengetahui faktanya bahwa Danau Cross telah dikuasai oleh piranha, Maddie, Barry, serta Kyle sepakat untuk mencari tahu dan menemui seseorang yang ahli piranha bernama Tuan Goodman. Mereka pun diizinkan untuk masuk, dan ternyata di dalam rumahnya Tuan Goodman memiliki satu piranha di dalam akuarium. Tuan Goodman pun menjelaskan bahwa spesies piranha ini dapat berkembang dengan cepat. Untuk membuktikannya, Goodman memasukkan lempengan besi dan seekor katak ke dalam akuarium piranha. Selain itu, Goodman memperingati mereka bagi siapa saja yang memiliki kolam renang atau semacamnya yang berada di dekat Danau Cross, segeralah untuk hati-hati dan menutup sekarang juga. Karena yang ditakutkan, ikan piranha bisa masuk melalui saluran air kapan saja. Kebetulan yang tidak beruntung, karena taman air milik Chad dan Maddie itu dekat dengan Danau Cross. Apalagi Chad mengisi taman air dengan pompa yang airnya diambil dari Danau Cross langsung. Setelah dari rumah Tuan Goodman, Maddie, Barry, dan Kyle kembali ke danau. Untuk berjaga-jaga, Maddie nekat turun ke danau langsung untuk memeriksa saluran air. Terlihat saluran air itu aman dan baik-baik saja. Namun tidak lama kemudian, tanpa diduga-duga, Maddie diserang segerombolan ikan piranha. Beruntung Maddie dengan cepat berenang ke daratan dan selamat. Di sisi lain, Joe sedang menemani Shelby yang istirahat di rumah. Semenjak lubang Shelby dimasuki piranha, belakangan ini dia lebih sering sakit-sakitan. Tapi saat itu, entah kenapa Shelby tiba-tiba mengajak Josh untuk enak-enak. Dengan kesempatan itu, tentu saja Josh tidak menolak. Akhirnya mereka berdua pun enak-enak. Tapi di sini ada yang aneh. Tiba-tiba piranha itu memaksa keluar dari tubuh Shelby, yang kemudian membuat Shelby kejang-kejang. Lalu Josh seketika merasakan sakit saat piranha itu keluar dan memakan lollipop Josh. I'm feeling a little better now. Shelby langsung melaporkan kejadian itu kepada Maddie dan Barry. Beruntung Josh masih selamat dan mereka semua langsung membawa Josh ke rumah sakit. Setelah dari rumah sakit, Maddie langsung bersih-bersih dan mandi. Namun karena lelah, hal itu membuat Maddie tertidur. Maddie kaget, ternyata itu hanya mimpi. Besoknya, hari di mana taman air milik Chad dan Maddie akhirnya dibuka untuk umum. Terlihat pengunjung di sana banyak sekali dan antusias. Di sana juga Chad memperkenalkan petugas keamanan yang sangat legend dan juga digemari banyak fans. Dia bernama David Hazel. Semua orang yang di sana bersenang-senang dan sangat menikmati taman air itu. Namun sebaliknya, Maddie selalu dilanda khawatir. Maddie menemui Chad dan mencoba memperingati tentang pompa air itu dan bahayanya ikan piranha. Namun Chad sepertinya tidak percaya. Dengan keuntungan yang besar dari taman air, Chad tidak memperdulikan keselamatan para pengunjungnya.
Tidak lama kemudian, di taman air itu seorang bocil mengaku dan meminta plester ke David karena telah digigit ikan piranha. Can I just have a Band-Aid? Talking car? Anaconda 3. Selang beberapa saat, Maddie mendapatkan laporan dari ibu-ibu bahwa dia melihat ikan piranha di kolam ombak. Mendengar hal itu, seketika Maddie langsung panik dan memperingati semua orang. Namun banyak orang yang tidak merespon dan Maddie dihentikan oleh Kyle. Pada waktu itu juga, segerombolan ikan piranha mulai menyerang taman air. Semua orang menjadi panik. Sialnya serangan piranha begitu cepat, sehingga banyak pengunjung yang menjadi korban. Chad tidak percaya kini taman airnya diserang piranha. Maddie datang untuk menghajar Chad. Kemudian dia meminta Barry untuk mematikan mesin pompa air. I love you since 7th grade. I always will. Sementara itu, Chad diam-diam berusaha melarikan diri dan membawa uang hasil keuntungan. Sambil menunggu Barry, Maddie nyemplung ke kolam untuk menolong para pengunjung. Namun di waktu yang bersamaan, Barry berhasil mematikan mesin pompa air. Perlahan-lahan taman air mulai menyurut. Akan tetapi, Maddie tidak sempat naik sehingga dia terhisap dan terjebak di dalam air. Barry ingin sekali menyelamatkannya, tetapi dia tidak bisa berenang. Dengan tombaknya, Barry membunuh satu ikan piranha yang mau memangsa Maddie. Dengan sebuah cara, akhirnya Barry nekat turun untuk menyelamatkan Maddie. Dari situ, mereka berdua jadi saling jatuh cinta. Serangan piranha belum berakhir. Di ruang pompa air, masih ada teman Barry pekerja taman air yang bernama Big Dave. Untuk membunuh piranha, ia memasukkan puntung rokok ke dalam mesin. Di saat semuanya sudah berakhir, Tuan Goodman menghubungi Maddie. Dengan nada bicara yang panik, ia mengatakan bahwa ikan piranha berevolusi. Mereka bisa belajar cara untuk berjalan. Bocil tadi yang bernama David datang membawa ponsel. Dengan santuinya ia mulai merekam piranha. Dan film pun selesai.